Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Lani. Ini 18 100 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal luas akuntansi keuangan lanjutan 1. Soalnya yaitu PT Induk membeli 90% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020 X1X0 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. Saham biasa PT Anak 300 juta dan laba 100 juta. Yang kedua, pada tanggal 1 Juli 2001 PT Induk menjual tanah kepada PT Anak seharga 40 juta. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2001 seharga 20 juta. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 2001 dan tahun berikutnya. Yang ketiga, selama tahun 2001 PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 160 juta terdiri dari laba dari operasi reguler yaitu 140 juta dan keuntungan penjualan tanah 20 juta di tahun 2001 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Yang keempat, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2001 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Yang kelima, PT Induk mencatat investasi di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagian atas laba bersih dan dividen PT Anak, tetapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum direalisasi. Untuk tambahan pos dari penjualan sampai dengan saham biasa, kita bisa lihat pada soal yang telah tertera. Di sini ditanya bahwa buatlah jurnal eliminasi, kertas kerja, konsolidasi, laba bersih konsolidasi, dan kepemilikan minoritas. Baik, kita langsung saja ke jawabannya. Ayat jurnal eliminasi yang pertama yaitu pendapatan dan anak perusahaan 45 juta terhadap dividen diumumkan 27 juta dan investasi pada saham PT Anak 18 juta. Baik, kita langsung saja ke jawabannya, yaitu yang pertama, membuat ayat jurnal metode ekuitas dasar tahun 20 X1. Yang pertama, kas 27 juta terhadap investasi pada saham PT Anak 27 juta itu untuk manfaat dividen dari PT Anak. Untuk mendapatkan 27 juta yaitu 30 juta dikali dengan 90%. Jurnal yang kedua, investasi pada saham PT Anak 45 juta, terhadap pendapatan dari anak perusahaan 45 juta. Itu untuk mencatat pendapatan metode ekuitas. Untuk mendapatkan itu yaitu 50 juta dikali 90%. Yang berikut, pada tanggal 31 Desember tahun 2001 akun investasi pada pembukuan PT Induk investasi pada saham PT Anak yaitu biaya perusahaan yaitu sebesar 240.000, akrual ekuitas itu 50 juta dikali 90% itu 45 juta dan dividennya 27 juta yaitu didapat dari 30 juta dikali 90.000 sehingga dapat saldo 31 12 X1 258 juta. Jurnal yang ketiga, jumlah eliminasi, yaitu yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan 45 juta terhadap dividen diumumkan 27 juta, investasi pada saham PT Anak 18 juta. Itu untuk mengeliminasi pendapatan dari PT Anak perusahaan. Pendapatan untuk yang jurnal yang berikut, pendapatan untuk kepemilikan minoritas 5 juta
terhadap dividen diumumkan 3 juta dan kepemilikan minoritas 2 juta. Untuk mengalokasi laba ke kepemilikan minoritas itu untuk mendapatkannya 50 juta dikali dengan 10% dari 90% yang telah di soal, sehingga kepemilikan minoritasnya 10%, sehingga dapatlah 5 juta dan 30 juta. Untuk 3 jutanya 30 juta dikali 10% dapatnya 3 juta. Untuk jurnal yang kelima, saham biasa PT Anak 300 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, terhadap investasi pada saham PT Anak 240 juta, yang kepemilikan minoritas 160 juta. Itu untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Jurnal yang keenam, keuntungan penjualan tanah yaitu sebesar 20 juta, terhadap tanah 20 juta untuk mengeliminasi keuntungan belum direalisasikan dari penjualan tanah atas ke bawah. Itu untuk mendapatkannya 40 juta dikurang dengan 20 juta. Yang berikutnya kita masuk pada kertas kerja konsolidasi, yaitu 31 Desember 2001, kertas kerja konsolidasi periode penjualan antar perusahaan, penjualan tanah dan ke bawah. Terdapat di sini 6 item, itu yang pertama pos, yang kedua PT Induk, yang ketiga PT Anak, yang keempat debit dan kelima kredit, keenam konsolidasi. Untuk pos yang pertama penjualan pada PT Induk 400 juta, PT Anak 200 juta. Untuk keuntungan penjualan tanah, PT Induk 20 juta, untuk debit 20 juta, untuk konsolidasinya untuk penjualan untuk konsolidasinya 600 juta. Untuk yang berikut, pos yang berikut, pendapatan dari PT Anak perusahaan sebesar 40 juta, debitnya 45 juta, sehingga konsolidasinya 5 juta. Sehingga dapatlah jumlah kredit 460 juta, untuk PT Induk, untuk PT Anak 200 juta, untuk konsolidasi 595 juta. Yang berikut, pos yang berikut, harga pokok penjualan 170 juta, untuk PT Induk, PT Anak 115 juta, sehingga konsolidasinya 285 juta. Pensutan dan amortisasi pada PT Induk 50 juta, PT Anak 20 juta, sehingga konsolidasinya 70 juta. Beban iklan pada PT Induk 40 juta, pada PT Anak 15 juta, sehingga pada konsolidasinya 55 juta. Sehingga dapatlah pos pada debit yaitu 260 juta pada PT Induk, pada PT Anak 150 juta, itu, dan pada konsolidasi 410 juta. Sehingga jumlah konsolidasinya yaitu 185 juta. Yang berikut, pendapatan untuk kepemilikan minoritas pada debit 2 juta, pada konsolidasi 2 juta. Laba bersih dibawa ke depan pada PT Induk 200 juta, pada PT Anak 50 juta, pada debit 67 juta, sehingga pada konsolidasinya 183 juta. Saldo laba 1 Januari pada PT Induk 300 juta, pada PT Anak 100 juta, pada debit 100 juta, pada konsolidasi 300 juta. Laba bersih dari atas pada PT Induk 200 juta, pada PT Anak 50 juta, pada debit 67 juta, sehingga pada konsolidasinya 183 juta. Sehingga pada PT Induk ditambahlah data yang berikut: 500 juta, pada PT Anak 150 juta, sehingga dapatlah 483 juta. Pos yang berikut, dividen yang diumumkan, sehingga dapatlah dividen yang diumumkan 60 juta, dan PT Anak 30 juta. Untuk kredit 27 juta, sehingga pada kredit ditambah 3 juta dari jurnal eliminasi yang keempat, sehingga dapatlah konsolidasi 60 juta. Pos yang berikut, saldo laba 31 Desember di bawah ke depan, yaitu 440 juta pada PT Induk, pada PT Anak 120 juta, pada debit 167 juta, pada kredit 300 juta, pada konsolidasi 423 juta.
Pos yang berikut kas yaitu 299 juta, pada PT Induk, pada PT Anak 40 juta, pada konsolidasi 339 juta, pada piutang usaha PT Induk 75 juta, PT Anak 50 juta, konsolidasi 125 juta. Persediaan PT Induk 100 juta, PT Anak 75 juta, sehingga pada konsolidasi 175 juta. Pada pos tanah 100, pada PT Induk 175 juta, pada PT Anak 40 juta, pada kredit 20 juta, sehingga pada konsolidasinya 195 juta. Untuk bangunan dan peralatan pada PT Induk 800 juta, pada PT Anak 600 juta, sehingga pada konsolidasinya 1.400 juta. Investasi pada saham PT Anak yaitu 258 juta. Untuk kredit 18 juta pada jurnal eliminasi yang ke-7, dan pada jurnal eliminasi yang ke-9 240 juta. Untuk sehingga dapat debit 1.707 juta pada PT Induk, dan pada PT Anak 805 juta, sehingga konsolidasinya 2.234 juta. Pos yang berikut akumulasi pensiunan yaitu PT Induk 250 juta, PT Anak 220 juta, sehingga ada konsolidasi 470 juta. Untuk utang usaha PT Induk 100 juta, PT Anak 100 juta, sehingga konsolidasi 200 juta. Utang obligasi PT Induk 400 juta, PT Anak 200 juta, sehingga konsolidasinya 600 juta. Untuk saham biasa PT Induk 500 juta, PT Anak 200 juta, sehingga pada debit dari jurnalnya ke-9 yaitu 300.000, sehingga dapatlah konsolidasi 400 juta. Saldo laba dari atas yaitu 445 juta pada PT Induk, pada PT Anak 120 juta, pada debit 170 juta, pada kredit 30 juta, pada konsolidasi 425 juta. Sehingga kepemilikan minoritasnya untuk kredit 2 juta pada jurnal yang ke-8, jurnal eliminasi yang ke-8, dan pada jurnal eliminasi yang ke-9 160 juta pada Swaleh, sehingga dapatlah konsolidasi 162 juta. Sehingga dapatlah kredit total keseluruhan yaitu 1.695 juta pada PT Induk, dan pada PT Anak 840 juta, dan pada debit 470 juta, pada kredit 470 juta, pada konsolidasi 2.257 juta. Jurnal yang ke-9 yaitu saham biasa PT Anak 300 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, terhadap investasi pada saham PT Anak 240 juta, terhadap kepemilikan minoritas 160 juta untuk mengeliminasi saldo investasi. Jurnal yang ke-10 keuntungan penjualan tanah 20 juta, terhadap tanah 20 juta, untuk mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dari penjualan tanah dari atas ke bawah. Yang berikut yaitu kita membuat laba bersih konsolidasi. Untuk laba bersih konsolidasi yang pertama yaitu laba terpisah PT Indah yaitu sebesar 160 juta dari soal, dikurangi laba antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan tanah dari atas ke bawah yaitu 20 juta dari soal, sehingga dapatlah laba direalisasikan terpisah PT Induk sebesar 140 juta, dan bagian PT Induk atas laba PT Anak yaitu laba bersih PT Anak 50 juta dari soal, sehingga bagian proporsional PT Induk yaitu dikali 90% atau dikali 0,90 dapatlah 45 juta, sehingga dapat laba bersih konsolidasi untuk tahun 2021 sebesar 185 juta. Yang berikut kita membuat kepemilikan minoritas. Untuk kepemilikan minoritas nilai buku PT Anak 31 Desember 2001, saham biasanya 300 juta, saldo laba 120 juta, total nilai buku 420 juta, bagian proporsional pemegang saham minoritas yaitu 10% atau dikali dengan 0,10, sehingga dapatlah kepemilikan minoritas tanggal 31 Desember 2001 yaitu sebesar 42 juta. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan yang
kesalahan kata yang saya ucapkan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Terima kasih.